Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat peraga untuk membelajarkan konsep bangun datar, trapesium, jajar genjang, dan lingkaran. Untuk membelajarkan ketiga konsep tersebut, di sini kami menggunakan alat peraga manipulatif. Nah, alat peraga manipulatif ini adalah suatu benda yang dimanipulasi oleh guru dalam menyampaikan pelajaran matematika agar siswa mudah dalam memahami konsep. Contoh-contoh dari benda manipulatif yaitu seperti kertas, karton, kelereng, manik-manik, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pengertian dari trapesium. Trapesium ini adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Nah, di video bisa teman-teman lihat, di situ saya sudah menampilkan salah satu gambar dari trapesium. Itu adalah gambar trapesium siku-siku ya. Nah, di situ juga teman-teman bisa melihat keterangan-keterangannya. Nah, di mana L di situ sebagai luas dari trapesium, kemudian A adalah panjang sisi atas trapesium, kemudian B adalah panjang sisi bawah trapesium, kemudian T sebagai tinggi dari trapesium. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat dari trapesium. Nah, yang pertama, trapesium itu memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian yang kedua, jumlah sudut pada trapesium yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Kemudian yang ketiga, trapesium siku-siku salah satu kakinya tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Selain ketiga sifat tersebut, trapesium juga memiliki sifat-sifat yang lain, yaitu yang keempat, trapesium itu memiliki 4 titik sudut yang besarnya itu bervariasi. Kemudian yang kelima, trapesium itu memiliki setidaknya 1 sudut tumpul. Kemudian yang keenam, jumlah sudut keseluruhan pada trapesium itu adalah 360 derajat. Kemudian yang terakhir, trapesium itu hanya memiliki 1 simetri lipat dan itu hanya terdapat pada trapesium sama kaki. Sementara untuk trapesium siku-siku dan trapesium sembarang itu tidak memiliki simetri lipat. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari trapesium. Trapesium ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama trapesium siku-siku, kemudian yang kedua adalah trapesium sama kaki, dan yang ketiga adalah trapesium sembarang. Nah, untuk trapesium siku-siku memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, salah satu sisinya tegak lurus dengan sisi-sisi sejajarnya. Kemudian ciri yang kedua untuk trapesium siku-siku yaitu mempunyai 2 sudut siku-siku. Kemudian sifat yang ketiga yaitu diagonalnya tidak sama panjang. Kemudian yang kedua yaitu trapesium sama kaki. Kriteria khusus untuk trapesium sama kaki ini yaitu yang pertama, untuk trapesium sama kaki ini memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Dan yang kedua, terdapat 2 pasang sudut yang besarnya sama, yaitu 1 pasang yang terdapat pada kaki trapesium dan 1 pasang lagi yang terdapat pada sudut yang berdekatan dengan sudut pada kaki-kakinya. Kemudian yang ketiga, diagonal-diagonal pada trapesium sama kaki itu sama panjang. Trapesium yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Beberapa kriteria pada segitiga sembarang ini juga terdapat pada trapesium sembarang ini. Nah, karakteristik pada trapesium sembarang ini yaitu yang pertama, semua sisinya tidak sama panjang. Kemudian yang kedua, semua sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga, diagonalnya tidak sama panjang. Nah, di sini saya akan menggunakan alat peraga manipulatif bangun datar trapesium. Di sini ada 2 alat peraga yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama kertas dan yang kedua geoboard online. Di mana geoboard online ini sangat bermanfaat sekali untuk digunakan pada masa pandemi seperti sekarang ini dalam pembelajaran online. Nah, sebelum saya menggunakan alat peraga, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rumus dari bangun datar trapesium ini. Yang pertama,
rumus untuk luas trapesium, yaitu 1/2 dikali alas A ditambah alas B dikali dengan tinggi trapesium. Sementara rumus untuk keliling trapesium yaitu semua sisinya ditambahkan, yaitu sisi A ditambah dengan sisi B ditambah dengan sisi C dan ditambah dengan sisi D. Nah, selanjutnya analogi trapesium menggunakan persegi panjang. Alat peraga trapesium dapat dibentuk dari kertas persegi panjang dengan cara memindahkan luas bagian potongan trapesium yang dianalogikan menjadi persegi panjang. Nah, hal ini dapat kita buktikan dengan analogi kertas yang sudah saya buat sebagai alat peraga manipulatif untuk membelajarkan bangun datar trapesium. Bangun datar ini berasal dari sebuah bangun datar persegi panjang seperti ini ya. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah bangun datar persegi panjang yang sudah saya bedahkan dengan warna merah. Kemudian apabila kita balik, nah ini sudah terbagi menjadi 2 bagian dengan sisi yang berbeda. Satu sisi berwarna hijau dan satu sisi berwarna kuning. Namun, kedua bagian ini merupakan setengah dari satu bagian yang berwarna merah tadi. Ya, bisa dipahami? Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa pada bangun datar trapesium itu pada rumus luas terdapat 1/2. Kemudian dari bangun datar ini, ketika kita sudah mengubah warnanya, kedua sisi ini bisa menjadi bangun datar trapesium dan memiliki luas yang sama. Jadi yang semula bangun datar itu berbentuk persegi panjang seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk trapesium. Ya, seperti ini. Ya. Jadi bisa kita lihat yang tadinya kertas ini berbentuk persegi panjang, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk bangun datar trapesium. Namun, pengubahan dari bangun datar persegi panjang menjadi bangun datar trapesium ini tidak akan merubah ataupun mengurangi luas dari persegi panjang sebelumnya. Nah, selanjutnya, mengapa pada rumus luas trapesium itu terdapat alas A dan alas B? Karena bisa kita lihat di sini, bagian atas ini adalah jumlah alas A. Kemudian bagian bawah ini adalah sebagai alas bawah dari trapesium. Ya, bisa dipahami. Di sini saya masih memiliki bangun datar trapesium persegi panjang yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini juga berbentuk persegi panjang, namun di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian yang berwarna biru, kemudian yang kedua bagian yang berwarna hijau, dan yang ketiga bagian yang berwarna merah muda. Nah, ketika bagian yang berwarna biru dan berwarna merah muda ini kita pindahkan ke bagian atas, maka bangun datar yang berbentuk persegi panjang ini bisa kita ubah menjadi bentuk trapesium. Ya, kita bisa memindahkan seperti ini ya. Oke, bisa kita lihat. Yang tadinya bangun datar ini berbentuk persegi panjang, dengan kita bisa mengubahnya menjadi bentuk trapesium dengan memindahkan potongan yang berwarna biru dan berwarna merah muda ini ke bagian atas. Nah, di situ kita bisa melihat ada beberapa pilihan papan. Ada papan yang berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, dan juga berbentuk persegi panjang. Nah, langsung saja saya di sini akan menggunakan papan yang berbentuk persegi panjang untuk membuat gambar trapesium. Nah, di sini saya menggunakan karet yang berwarna biru sebagai alas atas dan bawah dari trapesium. Kemudian karet yang berwarna merah sebagai sisi dari trapesium, dan karet yang berwarna putih sebagai tinggi dari trapesium. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Atas
kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nelvin Sarina, NIM 201181160. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang berbentuk seperti segi empat dan memiliki dua rusuk yang sejajar dan saling berhadapan. Yang kedua, sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, mempunyai sisi yang sejajar dan panjang yang sama. Yang kedua, memiliki sudut berhadapan yang sama besar. Yang ketiga, sudut yang berdekatan saling berperlurus. Yang keempat, mempunyai diagonal pembagian. Yang kelima, memiliki diagonal yang berpotongan. Yang keenam, jumlah sudut 360 Celcius. Dan nomor 7, tidak memiliki sumbu sentimeter. Rumus keliling dan luas jajar genjang. Yang pertama, rumus keliling. K sama dengan sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Yang kedua, rumus luar jajar genjang. L sama dengan alas kali tinggi. Di sini saya akan memperlihatkan gambar jajar genjang. Seperti ini jajar genjang. Baik, saya akan mulai menjelaskan jajar genjang. Di sini kita menulis C, D, A, B. Di sini sisi atas dan di sini sisi alas dan di sini diagonal dan di sini tinggi. Jadi di sini sisi atas dan di bawah sisi alas dan di sini diagonal dan di sini tinggi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Sampe dengan NIM 22011181150. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membelajarkan lingkaran, pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, beserta contoh soal. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang kedua yaitu ciri-ciri lingkaran. Yang pertama, memiliki diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang. Yang kedua yaitu memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Yang ketiga yaitu memiliki satu sisi dengan simetri lipat yang tak terhingga. Yang kesini yaitu unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran sini saya akan mempraktekkan melalui alat peraga yang saya buat. Nol yaitu titik pusat. O adalah titik pusat. Titik pusat yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Jari-jari yaitu jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. OA dan OB adalah jari-jari pada lingkaran. Sedangkan AB adalah diameter. Diameter ini garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Unsur lingkarannya itu AB dan BC. Garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Tali busur yaitu AC, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Juring yaitu ini ada warna hijau, ini adalah disebut sebagai juring, daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Temberengnya itu yang gambar ini atau warna yang digambarkan sebagai warna pink, ini yang disebut dengan tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema yaitu OD
garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Nah, yuk sekarang kita akan mempelajari bersama rumus keliling. Rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Rumus keliling yaitu K sama dengan 2 kali V kali R. Luas lingkaran yaitu 2 V kali R pangkat 2.